Dua tim bergerak. Polisi menyerbu daerah kumuh untuk menangkap geng, sementara John ke markas Yakuza sendirian. Penyerbuan lancar dan banyak anggota geng ditangkap. Saat itu, seorang polisi memergoki penculikan gadis oleh pria berbaju hitam. Ia segera melumpuhkan pelaku dan mengamankan situasi. Tak lama, kepala polisi tiba, lalu menodongkan pistol ke Kara yang berlutut. Namun tak disangka, kepala polisi lama disuap Yamaguchi Gumi untuk melindungi perdagangan manusia mereka. Sementara itu, John menghadapi masalah. Di markas musuh, ia menemukan gadis korban penculikan. Namun, saat menyelidik, ia dihadang sekelompok orang. John enggan bertarung, namun lawan mencabut pistol. Ia pun mengayunkan koper, memukul mereka, lalu merebut pistol dan melumpuhkan mereka satu persatu. Tak disangka, lawan kembali menyerang. John pun tak lagi menahan diri, langsung mengeluarkan kungfu Tiongkok. Dengan jurus Foshan Shadow Left Kick, ia menendang anak buah hingga terjungkal. Lalu ia melancarkan Jeet Kune Do. Bahkan Wing Chun pun ia peragakan dengan mudah. Belum semua keahliannya dikeluarkan, para preman itu sudah tergeletak patuh di lantai. Namun pada saat itu, Adi tiba-tiba muncul bersama asistennya. Meski John menjelaskan bahwa adiknya adalah korban mereka, Adi sama sekali tak mau mendengar. Untungnya, si wanita kulit hitam datang tepat waktu. Demi tidak membongkar identitasnya, Adi terpaksa mencari kesempatan lain. Namun, saat mereka tiba di gudang bawah tanah, tempat itu sudah kosong melompong. John menjelaskan bahwa ia sendiri yang melihatnya. Lalu ia juga mengeluarkan data penyelundupan mereka yang sedang ia kerjakan lembur. John tanpa curiga langsung memberikannya, tapi saat keluar, ia merasa janggal. Bagaimana Adi tahu itu tas Lijia? Ia pun minta Hei Mei jaga adiknya di RS, lalu dia ke pelabuhan. Benar saja, wanita Asia itu muncul di RS. Namun, saat hendak bertindak, Hei Mei baru saja kembali. Adi dan asistennya tiba di pelabuhan untuk menjemput mereka. John keluar dari bagasi mobil, lalu bersembunyi mengamati situasi. Ia melihat Adi bertransaksi dengan geng kriminal, membuktikan dia mata-mata. John segera mengabari sahabatnya via ponsel, lalu mulai bertindak. Kegaduhan itu menarik perhatian mereka. Bos besar marah dan mengerahkan anak buahnya. Mereka berniat membelah perutnya, tapi John bersembunyi di kegelapan, lalu melumpuhkan salah satu anak buah. Ia merebut pistol dan menembak satu persatu. Mereka tak sempat membalas, bahkan berdua pun hanya jadi sasaran. John membunuh siapa saja, 2 hingga 4 orang tewas sekaligus. Tak lama, semua anak buah beres. Tiba-tiba, Adi si penghuni apartemen yang juga ahli jiu-jitsu terkenal berlari menyerangnya. Hasilnya sama, dia langsung tersungkur. Adi yang marah pun langsung dihajar habis-habisan. Tiba-tiba, Yamamoto menyerang mendadak. Kini 3 lawan 1, ahli jiu-jitsu berhasil. Pria berambut panjang, Yamamoto, dan Adi. John pun langsung berubah menjadi jagoan kungfu Tiongkok. Tak lama, Yamamoto pun sekarat. John mengambil tongkat di tanah, memutarnya jadi nunchaku, dan memberinya pelajaran guna membuktikan bela diri Jepang asal Tiongkok. Teringat adiknya, John panik, lalu mematahkan kedua kaki Yamamoto dan memukul kepalanya. Usai menghabisi Yamamoto, John mengambil pistol, lalu mendekati Abi. Saat itu Abi tersadar. Ia mengambil kunci dan menyebut lemari itu berisi data kejahatan pelaku, lalu meminta satu pistol. Saat John keluar terdengar tembakan, Abi bunuh diri. Setelah usai, polisi datang terlambat dan mengamankan para penjahat. Di bawah pimpinan John, para gadis selamat. Beruntung, adiknya pun terbangun saat itu. Pria ini punya kebiasaan unik. Tiap pagi, ia menaruh 3 gelas kosong di meja. 1 gelas diisi sebutir peluru, lainnya 2 butir. Sambil menatapnya, ia menyebut nama, lalu meneteskan es dan saus. Hari ini, ia memilih gelas berisi 2 peluru. Tanpa bicara, ia menuang vodka 96 derajat, lalu meminumnya sekali teguk. Setelah itu, ia mengambil revolver, mengisi silindernya dengan peluru tadi, lalu memutarnya dengan percaya diri. Sambil memberi hormat ala militer, ia mengarah ke bawah dagunya sendiri. Seiring peluru masuk ke dalam laras, pria itu menarik pelatuk dengan tekad seolah siap mati kapan saja. Setelah lolos dari maut, ia kembali beruntung hidup 1 hari lagi, namun ia justru terjerumus dalam penyesalan yang mendalam. Sebagai mantan prajurit pasukan khusus, semua rekan seperjuangannya telah gugur dengan terhormat, hanya dirinya yang masih hidup. Ia pun menderita sindrom stres pasca perang yang parah. Rasa bersalah yang begitu kuat membuatnya tak mampu mengendalikan emosinya, sehingga ia mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Setiap kali kalah dalam pertaruhan hidup, kata-kata pengorbanan rekan-rekannya terus terngiang di benaknya. Hanya dengan membuat dirinya kelelahan sampai batas, barulah ia bisa tidur nyenyak. Hari ini, pria nekat itu ke minimarket untuk miras, tapi malah berpapasan perampok bersenjata. Semua tiarap ketakutan. Hanya dia yang tenang memilih minuman. Kesal, perampok menodongkan pistol ke punggungnya. Saat berbalik, ia justru merasa tertantang karena memang ingin mati. Ia langsung menodongkan pistol itu ke dadanya. Merasa kurang dramatis, ia malah mengulum moncong pistolnya. Aksi ini membuat perampok terpaku ketakutan. Karena lawan tak kunjung menembak, ia menempelkan pistol ke pelipisnya. Ayo, jangan buat aku melakukannya sendiri. Kirim aku pulang. Tunjukkan padaku, ayo. Kalau mau menembakku, lakukan saja. Jangan buang waktu. Teman perampok itu mencoba menyergap, tapi dilumpuhkan si pria dengan satu gerakan. Tak lama, kedua perampok tergeletak di lantai. Pria itu mengambil uang curian dan mengembalikannya ke pemilik toko. Sesampainya di rumah, ia mengira harinya normal, tapi sebuah telepon mengubah segalanya. Ternyata adiknya dipukuli parah dan koma di rumah sakit. Melihat adiknya penuh selang infus, pria itu bingung. Sebagai relawan daerah kumuh, dendam apa yang membuat adiknya begini? Polisi pun memberitahunya.
Polisi menyebutnya perampokan biasa, tapi firasatnya berkata lain. Ia pun langsung menyelidiki TKP. Namun, warga kumuh ternyata sudah terpengaruh pengedar, sehingga ia tak mendapat petunjuk. Tanpa hasil, ia kembali ke kamar adiknya membawa bunga. Ia melihat perawat Asia menyuntikkan obat dan tak menaruh curiga. Tak lama, adiknya kejang mendadak. Ia segera memanggil dokter. Usai pertolongan darurat, adiknya melewati masa kritis. Anehnya, rumah sakit tak menemukan data perawat Asia tersebut. John yakin ada konspirasi di balik luka adiknya. Esoknya, ia menemui teman adiknya dan mengungkap kebenaran. Ternyata, mereka tak sengaja memotret penyelundupan manusia oleh geng kriminal saat di alam liar, sehingga mereka diincar. Temannya lalu memberikan flash disk bukti foto kepada John. Namun, saat ia hendak pergi, tiba-tiba terlihat pria itu tewas seketika di tempat, dan John pun ikut terkejut. Perhatikan, tak disangka saat ia menoleh, ia justru melihat perawat gadungan yang telah mencelakai adiknya. Ia segera mengejar wanita itu, namun wanita tersebut langsung naik ke sebuah mobil dan melarikan diri, sementara sekelompok pembunuh bertopeng tiba-tiba muncul dari belakang. Mereka mulai menembaki John, bahkan seorang polisi patroli yang tak bersalah pun ikut menjadi korban. Untungnya John sangat gesit. Ia mengambil pistol polisi yang tewas dan mulai melawan. Melihat mereka tak kunjung berhasil dan sudah mengalami kerugian besar, para pembunuh itu pun terpaksa melarikan diri dari lokasi dengan cepat. Berdasarkan informasi foto di flash disk, John menemukan seorang pria mencurigakan dan nama sebuah bar. Ia pergi sendirian ke tempat itu, menemukan pria yang ada di foto, lalu mengikuti target masuk ke kamar mandi. Penjaga di pintu memperingatkan John bahwa tempat itu khusus untuk tamu VIP. Namun detik berikutnya, masuk ke kamar mandi, John melumpuhkan pria itu sekali pukul, lalu menunjukkan foto gadis tersebut. Kaluomi berkeras kepala, namun John langsung membenamkan kepalanya ke toilet. Akhirnya, Kaluomi mengaku dia penghubung Yakuza. Kini mereka bermitra dengan geng Brasil dalam perdagangan manusia, dan isi kotak itu adalah buktinya. John segera mengambil kotak tersebut dan menghubungi polisi.